Baik anak-anak, adapun materi pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Adapun indikator pencapaian materinya 3.1.1 menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di 3.1.2 mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan pembelajaran: pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan baik dan benar. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dengan baik dan benar. Adakah dari anak-anak yang tahu gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Di sebelah kanan adalah gambar pertumbuhan pada manusia, dan di sebelah kiri adalah gambar perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dan dihitung dengan angka. Proses pertambahan biomassa atau ukuran atau berat, volume, atau jumlah yang sifatnya tetap dan irreversibel atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Pertumbuhan ini bisa dilihat dengan melihat tampilan fisik makhluk hidup tersebut. Contohnya, pertambahan tinggi suatu tanaman atau pertambahan tinggi suatu tubuh manusia. Berikutnya, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup. Perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, jumlah, berat maupun panjang, dan irreversibel. Contoh dari perkembangan yaitu terbentuknya embrio pada manusia dan terbentuknya bunga pada musim kawin tanaman. Adapun ayat tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 99, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masa. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman." Materi berikutnya kita akan membahas tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, antara lain, yang pertama perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio pada biji tumbuhan. Perkecambahan dibagi menjadi perkecambahan epigel dan hipogel. Contoh epigel yaitu kacang merah dan kacang tanah. Contoh hipogel adalah jagung, padi, dan kacang kapri. Selanjutnya, kedua, pertumbuhan primer. Pada pertumbuhan primer terjadi hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer, berlangsung pada embrio, bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar dan batang. Yang ketiga, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas meristem lateral. Meristem lateral berupa kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh kegiatan meristem sekunder diantaranya 1. Kambium gabus atau velogen, 2. Kambium fasis, 3. Kambium interfasis, 4. Pertumbuhan pada monokotil yang tidak mempunyai kambium, 5. Pertumbuhan pada dikotil, dan terakhir 6. Pertumbuhan terminal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yaitu ada 2. Yang pertama, faktor dalam atau faktor internal, dan yang kedua, faktor luar atau faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor internal dibedakan menjadi 2 faktor, yaitu faktor intraseluler dan faktor interseluler. 1. Faktor intraseluler adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan gen atau faktor hereditas, di mana faktor genetik diturunkan dari induk pada keturunannya. 2.
Faktor interseluler adalah faktor yang mempengaruhi hormon atau zat tumbuh yang terdapat di dalam ruang antar sel, di mana hormon merupakan hasil sekresi dalam tubuh yang dapat memacu pertumbuhan maupun penghambatannya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang ada di luar tubuh tumbuhan antara lain derajat keasaman pH, air dan unsur hara tanaman, nutrisi, kelembapan udara, suhu atau temperatur, cahaya atau sinar matahari, makanan dan gaya gravitasi.